Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Kubu Ganjar Mahfud klaim punya bukti kuat dugaan kecurangan pemilu, MK bisa batalkan KPU. Tim hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengklaim sudah memiliki bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Dugaan kejahatan dalam pemilu disebut luar biasa. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam siaran YouTube Akbar Faisal Uncensoret, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan. Tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa, kata Henry dikutip pada Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Dia bilang pihaknya siap meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki. Ia bilang cara meyakinkan itu bahwa dugaan kecurangan itu dilakukan terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Pun, dia paparkan bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah. Hal itu diketahui karena presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah, hanya sekitar 30%. Henry bilang pihaknya juga punya bukti ada kepala desa yang dipaksa aparat polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, katanya. Lebih lanjut, dia jelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit, bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya PSU dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah jadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Pemungutan suara di Malaysia tengah jadi sorotan sehingga mesti diulang. Langkah itu karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Henry menyebut, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Ia menuturkan hal itu sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kata dia, selain mengumpulkan bukti-bukti, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan ahli-ahli untuk memperkuat dugaan kecurangan pemilu secara TSM, di antaranya adalah ahli sosiologi massa. Hal itu, lanjut Henry, untuk mendorong agar putusan hakim mengenai benar atau salah kecurangan pemilu yang terjadi tidak tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal 2 alat bukti saja. Henry mengungkapkan, salah satu bukti kecurangan pemilu secara TSM yang dimiliki tim hukum Ganjar Mahfud terkait dengan adanya mobilisasi kekuasaan, mulai dari mengerahkan aparatur negara, hingga intimidasi oleh kepolisian. Menurut dia, tanpa hal itu, tidak akan terjadi selisih suara yang cukup signifikan bagi pasangan Ganjar Mahfud, khususnya di wilayah yang menjadi kantong suara PDI Perjuangan. Kabar yang kedua, TPN Ganjar Mahfud bakal hadirkan Kapolda saksi kecurangan pemilu. Tim hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengklaim mengantongi bukti-bukti kuat terkait dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM, pada pemilu 2024. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan,
karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa, kata Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, sambungnya. Politikus PDIP itu juga memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, ungkapnya. Bahkan, lanjut Henry, pihaknya bakal menghadirkan Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, untuk bersaksi pada pembuktian dugaan kecurangan pemilu 2024. Nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, tegasnya. Henry tidak ingin menyebut Kapolda provinsi mana yang akan diajukan tim hukum Ganjar Mahfud karena ada kekhawatiran dicopot atau dimutasi. Nanti aja ya, karena semua sekarang diintimidasi. Kalau dikasih tahu nanti besok kan, bisa dipanggil, lalu dicopot, kata Henry. Kabar yang ketiga, Anies kalah dari Prabowo di DKI Jakarta, kata pengamat, dikepung kekuatan besar. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau paslon 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar kalah dari paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam penghitungan suara Pilpres 2024 di DKI Jakarta. Padahal, Anies sempat menjabat sebagai gubernur di provinsi tersebut. Apa sebabnya? Anies dikepung dan dikeroyok kekuatan besar, kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Tempo, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Menurut Adi, pengeroyokan itu terlihat dari segi gabungan partai, mesin politik, hingga koalisi dua figur kuat yakni Prabowo dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adi menyebut, Anies kalah segalanya dari paslon 02. Dalam hal ini, tentu faktor Jokowi paling dominan mengingat posisinya sebagai presiden, dan faktor kunci Prabowo yang memang sejak pemilu 2014 lalu juga kuat di Pilpres, ucap Adi. Sementara itu pengamat politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mengatakan DKI Jakarta menjadi wilayah perebutan pengaruh besar. Selain itu, provinsi ini juga memiliki warga yang jauh lebih rasional dalam melihat paslon yang berkontestasi. Penyebab berikutnya adalah soal penyampaian program. Idil menilai, Anies ketika berbicara tentang Jakarta lebih banyak mengenai apa yang sudah dia lakukan, sedangkan Prabowo banyak bicara apa yang akan dilakukan. Jadi di situ kemudian masyarakat Jakarta lebih rasional dalam konteks kandidat, kata Idil saat dihubungi Tempo pada Selasa.